Ajar yang sopan kamu itu ngomong katanya. Loh, kata gua, itu tuh darahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu darahnya Kanjeng Rasul. Kalau gua Rasulnya, gua sampai bilang bahwa gua Rasulullah, semua pada kaget. Amanatannya saya memboga kahayang cita-cita atau naon cau manjang kaya mun geus hasil karek ngomong. Saya mertua sekaligus guru jang saya. Karena dulu saya dididiknya di Saung ini sama mertuanya seperti itu. Waktu saya pertama datang ke sini, mertua saya bilang ke saya, "Geus ulah di aya-aya saya nawe hirup rek kade rek goreng eta pribadi mana Pak." Jadi saya tara sosokan datang ka dia rek apel ka budak nama martabak gitu, atau saya nyugemakeun gitu kieu gitu. Nah, karena saya mau maksakeun hiji perkara anu di luar kemampuan saya. Rek hade ejeun goreng saya nunjukkeun si pribadi saya. Ya, soalnya saya keamanatan ku bapak seorang anu ngaji bertorikoh gitu. Ku mertua saya kan seangkatan sama guru saya mah Kiai Haji Raden Abdul Wahid ke Kiai Haji Raden Abdul Wahab gitu. Amanatnya gitu sayana ya ulah di aya-aya. Secara tidak langsung saya disuruh ngebuka topeng. Rek hade rek goreng ya pribadi urang. Soalnya dari bahasa itu ya nafakurin pulang dari Saung ini sambil nangis-nangis saya di depan mertua saya waktu dibilangin kayak gitu. Mana mau menang kemerdekaan, mana itu saya. Wah sampai nangis-nangis di sini. Sampai jalan gua ke Garut dari sini gitu waktu itu. Kebuka aja satu perkara, jiwa gua nggak bisa merdeka kalau saya menyembunyikan sesuatu di dalam hati gua. Di saat saya menyembunyikan gitu sesuatu ke orang lain, itu sama dengan memenjarai jiwa gua. Apalagi nyembunyiin aib, kekurangan dan kesalahan supaya terlihat bagus di mata orang lain, kesiksa. Malu kalau orang lain sampai tahu kayak gitu. Itu nggak saya. Mau bagus mau jelek inilah pribadi. Mau ngelihat kesalahan oke, saya orang yang banyak salah. Dan saya nggak akan menutupi kesalahan saya dengan dalil. Salah, makasih udah diingat sih udah gitu. Aku alangkahnya kayak gini ya, ini pribadi saya mau diterima aja syukur nggak jadi apa-apa. Ini kan salah satu menerima karakter yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk jadi diri sendiri bukan untuk jadi orang lain, itu kan syukur. Saya malah dikasih karakter seperti ini nih. Apakah saya harus seperti karakter orang lain? Itu kan nggak syukur pakai topeng Mas. Kalau ada tamu datang ke sini gitu istilahnya ada makanan gua keluarin makanan. Kalau nggak ada ya gua nggak maksain cuma air putih doang. Kalau tamu datang ke sini keadaan kotor ini pribadi gua yang kotor. Gua nggak pernah maksain. Malu nih ada tamu datang gitu gua harus maksain bersih padahal hati gua masih kotor. Gue pengen ngeliatin gitu ke orang lain kalau di luar dan di dalam itu sama supaya merdeka. Kalau di luar kotor berarti hati gue masih kotor. Gue nggak mau depan gue dibersihin tapi hati gue kotor. Jadi gue nggak mau kalau di depan A di belakang C, di depan A ya di belakang A. Supaya apa? Dapatlah kemerdekaan jiwa. Jangan sampai menyalahkan orang lain, membuka aib orang lain untuk menutupi aib pribadi. Jangan sampai memvonis orang lain salah tapi lupa sama kesalahan kita. Nggak kayak gitu. Ya nggak diajarin seperti itu sama guru gua. Sama guru gua diajarin jadi seorang kesatria. Kalau salah bilangin salah, kalau benar ya benar.
Orang lain menghina mencaci, senyumin aja. Tapi sebisa mungkin kamu nggak boleh ada prasangka jelek dan mencaci orang lain. Cekin aja, kan kita mengaji rasa. Berarti yang namanya ngaji rasa di dalam diri kita ini, babru yang suci ini jangan dikotorin. Jadi apa yang didengar oleh telinga lahir dan apa yang terlihat oleh mata lahir jangan masuk ke hati supaya nggak keluar dengki. Tapi apa yang didengar sama orang lain kita terpengaruh sampai masuk ke dalam hati, kesananya ujung-ujungnya jadi dengki, jadi marah, jadi suudzon. Yang namanya ngaji diri, ngaji rasa berarti ngejaga ranah diri dan ranah hati supaya apa yang terdengar oleh telinga dan apa yang terlihat oleh mata nggak masuk ke ranah hati. Yang masuk itu cuma yang bersih-bersih, karena hati nur cahaya hanya untuk diisi oleh yang maha suci, yaitu Allah. Makanya zikirnya juga la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, bukan la ilaha i proyek, la ilaha i duit, la ilaha i gaya, bukan kayak gitu. Tapi udah jelas la ilaha illallah, itu kan kalimat thayyibah yang paling baik. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dibebaskan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kendaki. Makanya bikin musola gua pintunya 4, terserah kalian mau masuk ke pintu yang mana. Asalkan ngucapin la ilaha illallah, mau lewat pintu belakang boleh, mau lewat pintu kiri boleh, mau lewat pintu kanan boleh, mau di tempat mimbar ada pintunya masuk boleh. Mau pakai Imam Hambali nggak jadi masalah, mau pakai Imam Hanafi nggak jadi masalah, mau pakai Imam Syafi'i nggak jadi masalah, mau pakai Imam Ghazali nggak jadi masalah, asalkan totalitas ngerjainnya supaya nggak jadi bentrokan. Mau masuk ke musola gua pakai ajaran Syekh Naqsyabandi, monggo totalitas di Syekh Naqsyabandi. Mau pakai dari Suryalaya ke Abah Anom atau sekarang Abah Gaus nggak jadi masalah. Mau pakai Kiai Haji Raden Abdul Wahid nggak jadi masalah, mau pakai Hakmalia nggak jadi masalah. Setiap orang yang masuk ke masjid dan musola totalitas dengan apa yang diajarkannya. Kalau gua dari tarekat Sedana Naqsyabandi Kiai Haji Raden Abdul Wahid, Mester Bayongbong, gua totalitas pakai anjuran yang dikasih tahu sama bapak. Kayak gitu. Terus ada yang datang ke sini Aiki dari Hakmalia, gua nggak akan maksa nyuruh bawa ajaran gua yang paling bagus dari Hakmalia, malah kita saling berdialog. Dia menggunakan caranya dari Hakmalia untuk kalau Subhanahu wa Ta'ala, usulnya gua pakai cara gua yang dikasih guru gua usulnya, tapi kan nggak jadi perdebatan. Terus ada dari jamaah tablik datang ke sini gitu istilahnya, kayak Kang Aga gitu bahasanya. Dia caranya usul kalau Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 harinya, 40 harinya, 4 bulannya sesuai anjuran masih dan sesuai musyawarah halaqah, nggak jadi masalah. Totalitas dia di situ insya Allah selamat. Gua pakai tata cara yang dianjurkan oleh Kiai Haji Raden Abdul Wahid. Nggak jadi ribut bahwa ajaran gua paling bagus, ajaran dia nggak paling bagus. Terus ada lagi kemarin yang datang dari Suryalaya ke sini ngobrolin masalah bapak agama. Dia pakai manakibnya Suryalaya sama gua juga, ada sama juga tarekat Sedana Naqsyabandiyah. Cuman dia jalurnya lewat Abah Anom, gua jalurnya dari Kiai Haji Raden Abdul Wahid. Sama dari atasnya mah dari Syekh Muhammad Tolha, cuman ke bawahnya dari Abah Sepuh beda. Satu mah ke Abah Anom, satu mah ke Mbah Ahmad Sujai. Gua mah ngambilnya ke Syekh Ahmad Sujai, ke bawahnya Mama Amir, ke bawahnya Kiai Haji Raden Abdul Wahab, dari Kiai Haji Raden Abdul Wahab ke Kiai Haji Raden Abdul Wahid di Mester. Kalau dari Suryalaya kan dari Abah Anom ke
Bagau sama-sama aja ngerucutnya di sana dari Syekh Muhammad Toha. Dari yang lain juga sama ngerucutnya ujung-ujung ke Tuan Syabul Qadir Jailani, ujung-ujungnya ke Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita jadi ribut? Bahwa merasa ajaran kita paling sempurna, yang paling sempurna mah yang mau ngejalanin, namanya Thariqah. Thariqah itu jalan yang mau ngejalanin. Akan jadi ribut di situ. Selamat kesananya, saling mendukung, saling mendoakan. Sajiliyah siapa juga ujung-ujungnya kalau dipakai. Kadang yang kemarin yang bikin ngilu atau ngerinya, ini nggak jelas nih sanadnya, ini terputus sanad, bisa nyampe ke Kanjeng Rasul. Kalau gua jawabnya bisa nyampe, yang punya sanad dan nggak punya sanad juga. Kenapa? Karena gue mengklaimnya apa? Bahwa turunan Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu bukan dari habaib aja, kita juga semuanya ada darah Rasulullah SAW. Islam itu nggak pandang kasta loh. Tapi harus jelas nasabnya dari mana, keturunan keberapa, gini. Sekarang gua nanya, Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan oleh bapaknya Abdullah. Abdullah dilahirkan dari bapaknya Abdullah, ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam, sanadnya gitu. Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, ngerucut terakhirnya ke Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Apakah kita nggak darahnya merah atau biru di situ? Pastikan sama, merah dari Adam juga. Untuk bentuk majaji Nabi besar Muhammad SAW, darahnya sama dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi adanya Nabi Adam alaihissalam dari Nur Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Untuk urusan darah semuanya juga darah Kanjeng Rasulullah SAW. Gue sampai bilang seperti ini, Fajar yang sopan kamu itu ngomong, katanya. Loh, kata gue tuh, itu tuh darahnya Kanjeng Rasulullah SAW, itu darahnya Kanjeng Rasul. Kalau gue Rasulnya, gue sampai bilang bahwa gue Rasulullah. Semua pada kaget. Nggak ada, sunnah Rasulullah cuma satu-satunya. Yang satu-satunya itu Nabi besar Muhammad SAW, bentuk majajibnya cuma satu, nggak ada akhlak yang seindah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk Rasulullah, untuk utusan Allah, Kang Hamdan sekarang Rasulullah utusan Allah, Mas Ihsan utusan Allah, Aresa utusan Allah. Rasulullah itu kan artinya utusan Allah. Apakah kita manusia turun ke alam dunia ini datang sendirinya atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita semuanya Rasulullah utusan Allah, pantas nggak kita menghinakan utusannya? Walaupun kepercayaannya Buddha, ajarannya. Pantas nggak gua menghinakan gitu istilahnya utusan Allah walaupun kepercayaannya Kristen? Tapi kan manusia itu turun ke alam dunia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah, gua ngaku gua Nabi besar Muhammad SAW itu salah, dan sadat sama gua diganti itu baru salah. Nabi besar Muhammad SAW cuma satu-satunya. Suri teladan yang sangat baik, jauh harus sama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi untuk Rasulullah utusan Allah, risalah yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW, setiap manusia punya kewajiban untuk menjalankan, supaya tidak ada hukum kasta. Nih gua turunan Nabi yang harus dimuliakan, semua juga turunan Nabi. Gitu. Adam semuanya.
hati-hati nih. Islam itu tidak ada kasta, sama. Seorang ahli ilmu, seorang ahli hadis, lihat perjalanannya waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu asalnya Tasrib, kota kegelapan. Sekarang menjadi Madinah Al-Munawwaroh, Madinah yang memancarkan hidayah ke semesta alam. Waktu Nabi besar Muhammad SAW di Madinah, di situ itu ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Protestan. Pada berantem nggak di situ. Islam peperangan karena diajak perang duluan, karena dihianati duluan. Itu juga Rasulullah gitu berperang bukan keinginan Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena saking dekatnya kekasih dan kekasihnya. Bukan keinginan hawa nafsunya Nabi besar Muhammad SAW, bukan untuk perang itu, bukan untuk kepentingan politik dan golongan. Perangnya Nabi besar Muhammad SAW bukan untuk itu, tapi murni diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buah dari tafakur dan kedekatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perangnya bukan keinginan hawa nafsu, tapi toh murni diperintah oleh Allah. Kita mah diperintah belum, perang pengen. Dekat juga belum, nyalahin ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin.